salinan fotokopi yang digunakan Jokowi mendaftar sudah dilegalisir, mendaftar saat maju sebagai calon gubernur di Jakarta 2012. Lalu kemudian yang satu adalah mendaftar calon presiden di tahun 2014 dan tahun 2019 jadi 3. Nah, dari 3 ini itu legalisirnya berbeda warna. 2014 dan 2012 itu sama-sama warna merah. Sesuatu yang dalam pemahaman kita semua bahwa warna merah tidak boleh digunakan dalam dokumen persyaratan formal resmi. Itu yang ada biasanya surat cinta merah. Itu dulu gitu ya. Nah, itu yang satunya adalah 2019 warna biru gitu. Jadi itu saya sini. Jadi ada 3 kita sudah peroleh dokumen itu. Sampai kemudian ada yang lain-lain tidak dimiliki gitu ya. Itu yang ketiga, simpulannya juga teman-teman adalah di dokumen legalisir itu baik yang 2012, 2014, 2019 tidak ada waktu, tanggal, hari dan tahun di sana. Oke, jadi itu temannya. Nah, apakah itu pelanggaran seperti apa? Nanti kita dengar jawabannya dari UGM. Siapa lagi? Pak. Tentunya temuan-temuan dari para pejuang pencari kebenaran ini menjadikan sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Ya, kami ingin membawa suara ya untuk demokrasi di Indonesia ini. Jangan ada lagi kriminalisasi terhadap mereka-mereka yang menyuarakan kejanggalan-kejanggalan dari dokumen publik, apalagi yang dipakai untuk pencalonan presiden. Justru seharusnya ya KPU harusnya bertanggung jawab ini, terutama menjawab kenapa ya salinan ijazah Joko Widodo yang dipakai khususnya untuk pencalonan presiden tahun 2014 dan 2019 itu tanpa tanggal, dan itu diterima oleh KPU saat itu. Indikasi faktual, tetapi juga harusnya sudah masuk ke autentikasi, gitu loh. Ya, bukan hanya verifikasi faktual, tetapi autentikasi gitu. Tapi inilah yang terjadi sekarang ini, dan kita yang bersuara ya justru dikriminalisasi. Pernyataan dari Resmond Sianipar ini bisa menggambarkan bagaimana seorang intelektual atau para pakar-pakar pun mereka bisa dikriminalisasi. Apalagi masyarakat biasa seperti kita. Bagaimana jika masyarakat biasa seperti kita ingin menyampaikan sebuah aspirasi? Apakah kita juga tidak dengan mudah untuk dikriminalisasi? Dikasih sih ada. Saya nemukan beberapa analisis ya. Bahwa misalnya di tahun 2019 ini ya ini tidak ada namanya tanggal di hasil legalisirnya. Ini tentunya boleh dibilang diduga melanggar Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 73 yang menyebutkan bahwa setiap legalisir itu harus ada salah satunya adalah tanggal. Oke. Nah, ini tidak ada. Di sini tidak ada juga semua, tapi waktu itu kan rezimnya sudah beda. Rezimnya masih tanpa ada aturan. Nah, ini yang sudah ada diatur ya seharusnya dikerjakan. Ya kan? Terus indikasi berikutnya adalah tentang NIP. Nomor induk pegawai ini. Kepegawaian NIP ya, nomor induk pegawai. Dari 8 digit menjadi 18. Oke, nah, jadi lebih banyak ya? Jadi lebih banyak. Ternyata yang hanya patuh itu baru ini. Yang tahun 2019 ini ada. Itu ada 18 digit. Iya, 18 digit kan. Yang lain itu baru yang lama. Dan mari kita lihat secara lengkap pernyataan dari pengacara Jokowi. Mengatakan bahwa jika terbukti ijazah Jokowi, Bang Rifai, pengacara Jokowi ini siap mundur. Memang mengakui itu, Pak. Misalkan. Bukan itu, harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Dan saya akan mundur jadi pengacara. Saya berkali-kali bilang. Oh. Di 2 TV saya bilang. Kalau itu palsu saya mundur. Ya. Semakin saya ikuti, semakin saya pelajari, kok saya semakin yakin kok. Ijazah ini tinggal nanti ya ikuti prosesnya, kita buka semua. Jadi negara hukum, bukan negara seenaknya kan gitu kan. Mas Rifai, kalau misalnya ternyata memang palsu, konsekuensinya memang mengakui itu palsu. Misalkan. Bukan itu, harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Dan saya akan mundur jadi pengacara. Saya berkali-kali bilang. Oh. Di 2 TV saya bilang. Kalau itu palsu saya mundur. Ya. Tidak akan mendampingi saya. Tapi mohon maaf, Mbak. Semakin saya ikuti, semakin saya pelajari, kok saya semakin yakin kok.
ijazahnya clean and clear. Tinggal nanti ya ikuti prosesnya, kita buka semua. Kabar kita kebenaran. Ini yang belum dijawab nih. Biar jadi buat publik juga ya. Nah, ini belum dijawab nih, yang tadi dari sanksi Pandera itu. Logis nggak kalau kasus ini selama ini bergulir kalau nggak ada yang bantu? Ibaratnya kendaraan kalau nggak ada bensin nggak bisa jalan. Invisible hand lah, Pak. Itu kan udah logika yang paling sederhana. Menggugat 5 kali, melaporkan 2 kali selama ini. Yang digugat Masa mantan sih, presiden lagi. gitu ya. Kita aja hari ini aja mau ke belakang aja bayar ke toilet gitu ya. Apalagi bergerak sekian lama dengan hiruk pikuk hari ini yang terjadi, kayaknya terlalu naif lah kalau itu hanya gerakan biasa. Tapi kembali lagi, saya nggak begitu concern. Kalau saya, karena ini negara hukum, sebaiknya semua sengketa diselesaikan secara hukum karena ada kepastian, Pak. Ya, ada kepastian ujungnya seperti apa nanti putusannya gitu ya. Dan bagi Pak Jokowi kan sebenarnya melaporkan ini hanya 2 target. 1, biar soal ijazah ini selesai. Tidak berlarut-larut. Sekarang contoh, hari ini oke deh kita RG semua selesai. Tetap kan belum putus kan soal asli palsunya. 5 tahun lagi ada yang mainin lagi, Mbak. Kelompok lain. Iya, politik, iya, sering masuk banget. lagi, pusing lagi kan, Mbak. Bahas lagi ijazah saya juga kayaknya udah nggak mau jadi lagi. Capek gitu kan. Iya. Nah, akhirnya kenapa ini diambil tuh biar tuntas. 1. Kedua, beliau juga ingin sebagai orang yang meyakini bahwa dia difitnah, dia ingin dipulihkan. Apalagi ini kan isu sosial media ini kan borders, Mbak. Dikonsumsi masyarakat Australia, China, ya. Apalagi beliau juga aktif di Lagi merambat ke anak. di beberapa lembaga-lembaga internasional gitu kan. Dia juga ingin dong dipulihkan. Masa nggak boleh dipulihin gitu ya kalau betul ternyata itu asli kan gitu ya. Dan ini kan sebenarnya lucu, Mbak. Sebelum ini beliau tuh dituduh ijazah palsunya tuh SD, SMP, SMA yang oleh kelompok Bambang Tri itu yang udah disidangin juga. Iya. Oke, kita kembali lagi di channel ini, dimana sebuah cuplikan video pada siang hari ini, yaitu ini pengacara Jokowi tegas sekali kalau benar kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu akan dia mundur. Nah, kita gimana menurut netizen atau masyarakat di sini dikatakan lebih baik mundur daripada hilang kepercayaan. Nah, kubu Pak Roy punya bukti kuat, Bapak mundur saja jadi pengacara Pak Jokowi. Nah, kalau Jokowi punya ijazah asli tidak akan ribet, itu pasti. Nah, ijazah Jokowi ini memang asli, tapi si kepalsuannya dan asli kebohongannya. Nah, apapun barang palsu tetap palsu. Semakin direkayasa makin jelas kepalsuannya. Nah, palsu dan palsu menurut saya orang bodoh. Jelas ijazahnya palsu. Nah, mundur saja, karena kalau memang asli JKW tidak akan takut, malah JKW Malik tuduh pengungkap ijazah dengan pencemaran nama baik. Nah, mundur kalau kau asli anak bangsa ini, karena Jokowi itu belum tentu asli anak bangsa ini, dikarenakan itu di stempel sendiri, pesan di pinggir jalan, pantas nggak ada dikasih tanggal plus tahun. Nah, kemudian harus ada pasal sih yang memuat kalau pengacara membela yang salah dan dia tahu tapi membiarkan dia juga akan ikut dihukum. Nah, sebaiknya mundur Pak Rifai daripada malu membela kebohongan dan penguasa zalim. Nah, kemudian kalau palsu tidak mundur, tebal mukanya namanya gak apa-apa, dibilang barisan sakit hati karena dibohongi 10 tahun lebih, daripada barisan sakit jiwa pemuja si Jokowi. Nah, kemudian orang yang cerdas dalam mencari nafkah yang harus kita teliti. Nah, mundur lebih bijak daripada maju gak jelas. Nah, aku saja terus minta maaf ke rakyat kalau sudah para pakar menyatakan ijazah palsu. Sudah saatnya persidangan PT UN digelar, nyatakan Jokowi harus diadili dan dihukum atau digantung. Nah, bila kasus ijazah ini selesai, para termu akan tenggelam. Nah, Lurah 1 ini emang super reward, bukan gaduh negara. Nah, aku bangga punya dari DRTIVA Roy Suryo dari Richmond. Nah, ijazah asli tidak ada, itu milik orang. Nah, semua pengacara si Jokowi mundur saja. Cukuplah membela bukti-bukti semakin gamblang. Malulah sama masyarakat. Anda dihakimi publik telah membela kebohongan. Nah, biarkan saja terna-terna si Joko yang kuar-kuar saja. Nah, kemudian urusan mundur urusan ente sendiri, urusan hukum harus diteruskan semua yang terlibat termasuk penasihat hukumnya, karena sudah membela ijazah Jokowi atau berkuar-kuar di luar sana. Lagi Jokowi berbohong yang kesekian puluh kali. Nah,
dulu ngomong siap perlihatkan ijazahnya. Hanya saja di persidangan sekarang bikin pernyataan tidak akan pernah datang ke pengadilan manapun. Fix takut ijazah palsunya terbongkar, negara harus usut manusia satu ini beserta termul-termulnya. Nah, akal waras bapak mundur aja daripada malu. Dan pengacara membela yang benar bukan membela yang bayar, masih terbuka pintu tobat. Nah, lowong ijazahnya orang lain yang dipakai, dimana kok fotonya saja beda milik orang lain. Pengacara pada goblok semua, gak bisa membedakan foto yang asli dan mana yang fotokopi. Nah, semoga cepat sadar, jangan berlarut-larut dengan membela kebohongan. Jokowi, kembali kepada akal sehat, di mana kamu akan terbangun lagi. Nah, inilah penyebab menyepelekan hal yang kecil seperti tanda tangan dan stempel. Jokowi kalau ijazahnya asli nggak mungkin nyewa pengacara buzzer, preman, termul juga para youtuber untuk membelanya. Nah, oke, ditandai ucapannya mundur jadi pengacara. Nah, sebagai peran pengacara tentu dapat dipahami bagaimanapun membela calon yang memasukinya, tapi kalau sudah kuat saksi yang silakan mundur saja Pak. Takutnya nanti akan membahayakan atau membela yang salah, ikut berdosa terhadap orang yang banyak. Nah, jangan percaya orang-orang yang dekat dengan Jokowi, pasti ngedrebus. Nah, bila menjadi kuasa hukum untuk bersalah yang sudah viral sangat-sangat rugi, dengan ilmu tidak digunakan untuk sebagai baiknya, maka akan terima dipermalukan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, selalu berdusta merupakan tidak setia dan tidak mengunjungi tinggi hukum di negara ini. Nah, ini hebat sekali. Orang ini tidak mampan dengan impian emang uang dan kekuasaan, di mana berkasih bahagia selalu untuk hamba Allah yang berani bergerak menegak kebenaran. Nah, saya serahkan untuk semua pro Jokowi, jangan terlalu memaksakan kalau di jalan yang salah, biarkan Jokowi sendiri yang menangani semua masalah ini. Nah, mengumpung masih ada kesempatan, dan jangan tergiur dengan uang, karena uang itu sendiri akan menjadi bencana. Nah, atau cuma sebatas penegasan jika apa yang dia lakukan adalah benar dengan membela si Jack. Nah, hampir sama dengan yang dikatakan si Baul atau siapa tahu yang waktu rapat akan mundur, namun 1 menit kemudian memang terbukti salah, tapi nyatanya kagak mundurnya. Pensihatnya nyadar, tapi si Gugun SMA Suwan yang bikin urat-urat leher sampai putus masih ngeyel. Nah, Bang Rismon, Roy Tifa, Bunatua, dan lain-lainnya, kita selalu dalam lindungan Tuhan. Jangan hanya mundur dari pengacara Jokowi, tapi mundur jadi pengacara yang membela Jokowi. Nah, kalau ijazahnya asli RRT pasti sudah ditahan Pracok. Kebingungan karena mereka itu ijazahnya palsu, dimana udah jangan mundur, yang penting cair karena udah terlanjur membela yang salah. Nah, bodoh banget pengacara Jokowi ini apabila palsu. Yang palsu itu apa lagi, Anda malu aja. Oi ya, yang benar kalau ijazah itu asli nggak bermasalah, nggak mungkin ribet kayak gini. Rakyat bosan kalau kita masyarakat awam yang pasti kalau mengkritik yakin dipenjarakan bang pengacara Jokowi. Udah ada contohnya, mungkin rakyat Indonesia tahu siapa yang pernah dipenjara tentang ijazah. Intinya kita masyarakat bisa doakan yang aja para pahlawan mencari kebenaran dan keadilan yang sedang berjuang. Nah, salam NKRI, harga mati.